going to explain about skills to TOEFL listening, about choose answer with synonyms. So, I'm Diki Rizky as the second speaker, and I am Nashalia Putri as the first speaker. so let's begin our presentation. Choose answer with synonym. Skill 2 TOEFL listening. Okay, let's start our materials. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonym, words similar meaning but different sound for keywords in the conversation. Jadi, ini adalah skill mengenai tentang sinonim. Berdasarkan yang sudah kita pelajari di skill pertama, focus on the last line, skill kedua ini memfokuskan kita untuk mencari sinonim dari apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua. Example, woman said, "Why is Barbara feeling so happy?" Man said she just started working in a real estate agency. And narrator said, "What does the man say about Barbara?" In your textbook or computer screen, you read A. She always liked her work in real estate. B. She began a new job. C. She just bought a real estate agency. And D. She bought a real estate agency. In this dialogue, the keyword starts mean begin. And the keyword working refers to job. The best answer to this question is therefore answer B. Jawaban A salah karena dia baru saja memulai pekerjaannya di agensi perumahan. Dia baru saja memulai dan belum mengetahui dia merasa senang atau menyukai pekerjaan tersebut atau tidak, karena dia baru saja memulai pekerjaannya. Dan jawaban C dan D salah karena dia tidak membeli perumahan atau agensi perumahan karena dia baru saja memulai pekerjaannya, bukan membeli suatu perumahan atau agensi perumahan. Nah, jawaban B benar karena she began a new job. Itu merepresentasikan dari perkataan man yang tadi she just start working in a real estate agency. Itu adalah sinonim dari memulai pekerjaan di agensi perumahan. Jadi B adalah jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Okay, the following chart outlines a very important strategy for short dialogues. Strategy to choose answer with synonyms. There are 2 points. The first point is, as you listen to the last line of the dialogue, focus on keyword in that line. Jadi, poin pertama adalah fokus terhadap pembicara terakhir dalam audio tersebut. Kemudian fokus juga terhadap kata kuncinya, yaitu sinonim yang berada di pembicara terakhir tersebut. Second point is, if you see any synonym for keyword in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Jadi, ketika kamu telah menemukan keyword atau sinonim yang berada di pembicara kedua tersebut, maka kemungkinan itulah yang akan menjadi the best answer for your question. Okay, let's doing exercise. In this exercise, underline keywords in the last line of each short dialogue. Then underline synonyms for these keywords in the answer. And choose the best answer to each question. Remember that the best answer is probably the answer that contains synonym for the keywords in the last line of the dialogue. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika ingin mengerjakan sebuah exercise atau TOEFL listening, yang diperhatikan pertama kali adalah pembicara keduanya dan garis bawahi sinonim sebagai kata kunci untuk menemukan jawaban yang kita cari. Kemudian setelah kita menemukannya, lalu kita identifikasi apakah di kalimat tersebut mengandung sinonim yang sebagai kata kunci, sebagai jawaban yang akan kita cari. Nah, mungkin yang mengandung sinonim itu adalah sebuah jawaban yang benar untuk pertanyaan yang kalian miliki. Okay, let's the first exercise. Woman side, did you see the manager about the job in the bookstore? Man, yes, and I also had to fill out an application. Narrator, what does the man mean? In your textbook, you read, A. He got job as a bookstore manager. B. The bookstore was not accepting application. C. He saw a book how to apply for job. And D. It was necessary to complete a form.
di sound pertama kita dengar bahwa si laki-laki atau si pembicara kedua mengatakan yes and I also had to fill out an application. Itu adalah yang menjadi kata kunci di sound tersebut. Maka kita cari sinonim dari fill out an application. Di A kita menemukan bahwa he got job as a bookstore manager, yang artinya dia laki-laki mendapatkan pekerjaan sebagai manajer buku, toko buku. Dan di B kita menemukan bahwa the bookstore was not accepting application, bahwa toko buku itu telah tidak menerima lagi lamaran pekerjaan. Dan yang C, he saw a book how to apply for job. Laki-laki itu membaca atau memahami buku tentang cara melamar pekerjaan. So the best answer for this question is D, karena D menjelaskan bahwa si laki-laki itu perlu untuk melengkapi formulir, yaitu formulir untuk melamar sebuah pekerjaan. So the best answer is D. The next exercise, woman's side, we are planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Man, couldn't we leave before noon? Narrator, what does the woman ask? So in your textbook you read A, if they could leave at noon. B, if it's possible to go by 12 o'clock. C, why then can't leave at noon? And D, if they could leave at the room. So di sini si perempuan menanyakan, we are planning to leave for the trip about 2 o'clock. Kita akan keluar atau akan pergi dari trip ini sekitar jam 2. Dan si laki-laki menanyakan, apakah bisa kita meninggalkan sebelum atau pergi sebelum jam 2 siang tersebut? Nah, kita lihat di jawaban A, B, C, di situ mana sinonim dari couldn't we leave before noon? Di E kita lihat, if they could leave at noon. Mungkinkah mereka pergi siang? Di B kita lihat, if it is possible to go by 12. Apakah mungkin untuk pergi sebelum jam 2, yaitu bisakah kita pergi jam 12 siang? Dan di C, why then can't leave at noon? Mereka tidak bisa meninggalkan di siang hari. Dan yang di D kita lihat, if they could leave at the room. Mereka tidak bisa meninggalkan ruangan. Nah, di sini yang terdapat sinonim adalah di B. Kenapa? Di B kita bisa lihat sinonimnya adalah if it's possible to go by 12 o'clock. Ini mempunyai keterkaitan dengan yang berada di couldn't we leave before noon. Jadi maksud si laki-laki adalah bisakah kita meninggalkan sebelum jam 2, dan sinonim tersebut adalah berada di B, yaitu bisakah kita pergi di jam 12. So the best answer for this question is B. And the last exercise, men said, was the concert will receive? Woman said the audience applauded for a long time after the performance, and narrator said, what does the woman say about the concert? In your textbook, you will see A, the performance went on for a long time. B, there was applause throughout the performance. C, the people clapped on and on after the concert. And D, the audience wait for a long time for the concert to begin. Jawaban yang benar adalah C, karena merepresentasikan sinonim dari the audience applauded for a long time after the performance. Jadi penonton memberikan tepuk tangan yang sangat lama setelah pertunjukan itu berakhir. Nah, jadi sinonimnya adalah penonton memberikan tepuk tangan setelah konser tersebut berakhir. Jawaban A salah karena the performance went on for a long time. Jadi pertunjukan tersebut berlangsung dengan sangat lama. Yang B salah karena there was applause throughout the performance. Jadi audiensnya atau penontonnya memberikan tepuk tangan selama acara itu berlangsung. Dan D, the audience wait for a long time for the concert begin. Jadi penonton itu menunggu dengan waktu yang lama untuk konser itu tersebut dimulai. Okay, maybe that's all about our presentation. So we are apologize about our mistakes, and see you and thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.